I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand. Bapak dan Ibu, minggu pagi ini kita belajar bersama-sama dari buku Murid Kristus Mengikutnya, dan kita memasuki pelajaran yang kedua berjudul tentang berbuah dalam Kristus dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya berdoa kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, secara rohani kita dekat dengan Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, berdoa kepadanya, dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Juga teruslah menjaga kesehatan jasmani kita, wabah penyakit masih ada di sekitar kita. Kenakan masker saat keluar dari ruangan, bertemu dengan orang, jagalah jarak, dan seringlah membasuh tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Kalaupun kita harus berjabat tangan atau menyentuh orang lain, segera bersihkan dengan hand sanitizer atau kembali mencuci tangan kita, supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat. Baik Bapak dan Ibu, mari kita membuka Alkitab kita, dan kita membacanya bersama-sama sekalipun Bapak dan Ibu ada di tempat yang lain. Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Siap? Baik, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih minggu pagi ini kami boleh belajar bersama-sama tentang berbuah di dalam Kristus dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kami siap belajar firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua, dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita belajar bersama-sama dari berbuah dalam Kristus. Menurut kebudayaan orang-orang Yunani, Romawi, bahkan orang-orang Yahudi kuno, itu menganggap anggur sebagai salah satu simbol cinta, kasih sayang, kesuburan, kebahagiaan. Fakta menarik, buah anggur cukup beragam. Salah satu dipercaya untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Buahnya yang bercita rasa asam dan manis sudah sangat populer di seluruh penjuru dunia. Saya berpikir hampir semua orang menyukai buah anggur yang segar. Nah, pohon anggur hidup dengan menjalar. Ia memiliki sebuah batang tunggal yang keras dengan ranting-ranting yang saling mengaitkan dirinya kepada batang tunggal yang keras tersebut. Pada ranting-ranting itulah daun pohon anggur ada, lalu kemudian buahnya akan bergelantungan pada ranting-rantingnya. Pohon anggur perlu perawatan agar bisa berbuah banyak. Tahapan perawatan merupakan hal yang penting, karena pada proses inilah akan didapati pohon anggur yang tumbuh dengan maksimal dan lebat buahnya.
Pemangkasan tanaman anggur berguna supaya tanaman itu bisa berbuah lebat, memiliki kualitas yang bagus. Nah, untuk keperluan itu, petani harus menggunakan teknik pemangkasan yang baik dan benar. Namun pagi ini kita tidak belajar tentang teknik pemangkasan, hanya kita melihat tentang perkataan Kristus yang menyampaikan kiasan tentang pohon anggur untuk mendorong para muridnya berbuah di dalam Dia. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita berpikir bersama dan merenungkan jawaban yang saya akan berikan. Apakah hubungan kita dengan Kristus sudah menjadi seperti ranting anggur yang melekat pada pokoknya? Ya, jadi Kristus itu adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya harus melekat kepada Kristus. Apakah kita sudah mengalami hidup yang seperti itu? Yang melekat kepada Kristus berarti kita mengasihi Dia, kita hidup di dalam ajaran firman Tuhan, dan kita memiliki hubungan yang baik dengan Kristus setiap hari. Apakah kita sudah menjadi seperti ranting anggur yang melekat pada pokoknya? Kita melekat pada Kristus. Nah, yang kedua, seperti pohon anggur menghasilkan buah ketika dia melekat pada pokoknya. Apakah buah yang sudah kita hasilkan ketika kita hidup bersama dengan Kristus? Buah roh, buah hidup yang menjadi saksi yang baik, itulah yang perlu kita hasilkan. Bapak dan Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari murid Kristus menghasilkan buah dalam Kristus. Yang pertama, kebenarannya, murid Kristus itu harus dibersihkan supaya berbuah. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3 berbicara tentang kebenaran tersebut. Murid Kristus harus dibersihkan supaya berbuah. Nah, kiasan Yesus tentang pohon anggur memberi pengertian bahwa yang dimaksud pengusaha adalah pemilik kebun anggur. Siapakah pemiliknya? Pasti dalam ilustrasi Kristus ini pemiliknya yaitu Allah Bapa. Sementara itu Kristus menjelaskan dirinya sendiri sebagai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat yang pertama. Hal ini berarti Kristus adalah pokok yang dapat menghubungkan manusia dengan Allah Bapa sebagai pemilik pohon anggur itu. Dan Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan atau hidup yang kekal untuk manusia bisa hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Dan dalam Kristus juga ada pertumbuhan dan kemampuan supaya murid-murid bisa berbuah ketika melekat kepada Kristus. Kemudian Kristus berbicara tentang dua macam ranting. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Jadi orang-orang yang nampaknya mengaku terhubung dengan Kristus, tetapi dalam hidupnya, dalam kehidupan rohaninya tidak nampak kehidupan yang diberkati atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu diumpamakan ranting yang tidak berbuah. Apakah yang harus dilakukan dengan orang-orang yang seperti itu? Ya, kita bisa melihat contohnya seperti Yudas Iskariot ya. Dia seakan-akan terus ikut Yesus tapi tidak ada buahnya. Nah, apakah yang harus dia lakukan dengan ranting-ranting yang seperti itu? Kata Yesus, ranting-ranting yang seperti itu akan dipotong oleh Bapa. Dan kedua, ada ranting yang menghasilkan buah rohani dalam hidupnya. Yohanes 15 ayat 2. Kita memahami yang dimaksud dengan buah adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus dan menghasilkan perubahan karakter dan memiliki buah roh seperti yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan memang anehnya, ranting yang berbuah ini juga malah dibersihkan Bapa ya. Dibersihkan, dirawat dengan baik. Mungkin daunnya yang terlalu banyak diputuskannya supaya ranting itu lebih banyak lagi berbuah. Nah, alat yang digunakan untuk membersihkan murid Yesus dikatakan oleh Tuhan firman Kristus. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi hidup kita dibersihkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan tidak hanya untuk mengajar murid Kristus, tetapi juga untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Murid Kristus harus dibersihkan supaya berbuah. Nah, apakah firman Tuhan sudah membersihkan kita dari kotornya dosa? Seharusnya iya.
Firman Tuhan terus mengingatkan betapa bahayanya berdosa itu dan janganlah kita hidup di dalam dosa. Yang kedua, tentang murid Kristus berbuah dalam Kristus. Murid Kristus itu harus tinggal dalam Kristus supaya berbuah. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Kristus dalam perumpamaan pohon anggur ini menjelaskan prinsip dasar yang menentukan berbuahnya hidup seseorang. Agar berbuah, seseorang harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam orang itu. Yohanes 15 ayat yang keempat. Seseorang tinggal di dalam Kristus berarti orang itu memiliki dan menjaga hubungan yang erat dengan Kristus. Pribadi yang memberi hidup dan kuasa orang itu bertumbuh dan berbuah. Kristus memberitahu bahwa mustahil bagi ranting untuk menghasilkan buah kecuali ia tinggal pada pokok anggur itu. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi jelas sekali bahwa ayat ini berbicara kepada kita, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi jelas Kristus harus tinggal di dalam diri orang itu. Seluruh aspek hidup orang itu berada dalam kendali Kristus. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya diserahkan kepada Kristus supaya Kristus yang mengatur hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saya, mari kita menjadi ranting yang melekat pada Kristus. Jangan seperti ranting yang harus kemudian dipotong karena tidak berbuah dan kemudian akhirnya mati dicampakkan ke dalam api. Nah, ranting yang seperti itu sangat menyedihkan. Dia tidak terhubung dengan keselamatan dalam Kristus dan dicampakkan ke dalam neraka. Murid Kristus harus tinggal dalam Kristus supaya berbuah. Kebenaran yang ketiga, murid Kristus berbuah di dalam Kristus. Murid Kristus itu harus berbuah supaya Bapa dimuliakan. Lihat Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan bahwa kalau orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri orang itu, maka dia diperkenankan meminta apa saja yang dikehendaki dan dia akan menerimanya. Jelas, pasti orang yang seperti itu akan meminta segala sesuatu sesuai dengan kehendak Kristus dan otomatis Kristus pasti akan mengabulkannya. Dan orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia, pasti selalu meminta hal-hal yang baik. Dan pasti yang baik itu akan diberikan bagi orang itu. Nah, sehingga ketika dikabulkan segala sesuatu yang dimintanya, Bapa pasti dipermuliakan. Dan kita pasti berbuah banyak. Dan dengan demikian itu menceritakan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Dengan kalimat lain, murid Kristus harus berbuah. Dan keberhasilan berbuah itu akan membuat Allah Bapa sebagai pemilik kebun dimuliakan. Jadi tekad murid Kristus yaitu Bapa, Ibu, dan saya, mari kita menghasilkan banyak buah yang memuliakan Bapa selama kita menjalani hidup di dunia ini. Suatu ajaran firman Tuhan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Bapa pemilik pohon anggur, dan pohon anggur itu memiliki pokok yaitu Kristus, dan ranting-rantingnya diharapkan adalah kita, ranting-ranting yang menghasilkan buah. Dan murid Kristus kita harus dibersihkan supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Murid Kristus yang mau menghasilkan buah harus tinggal di dalam Kristus supaya kita bisa berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Dan yang ketiga, murid Kristus harus berbuah supaya Bapa dimuliakan. Itulah ajaran Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Bapak dan Ibu serta saya, mari kita menjadi ranting-ranting anggur yang melekat pada Kristus, yang menghasilkan buah yang lebat, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Baik Bapak dan Ibu, mari kita melakukan kebenaran tersebut, dan kita mengakhiri pelajaran kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan yang mengingatkan, sebagai murid Kristus kami harus menghasilkan buah, dan kami harus tinggal di dalam Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, kami ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan senantiasa. Berkati Bapa dan Ibu yang belajar, berkati hamba-Mu yang mengajar, dan biarlah kami menjadi ranting-ranting anggur yang melekat pada Kristus dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami setiap hari.
Ampuni dosa kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Than to be